Assalamualaikum guys, balik lagi di Dapur MM. Oke, ini udah jam 4 sore. Gua mau ngabisin waktu di greenhouse Dapur MM. Ini adalah tempat untuk tanaman hias seperti philodendron dan anthurium yang gua buat sejak COVID-19 beberapa tahun lalu dan direnovasi untuk memberi sedikit ruang untuk memasak. Belum cerita lebih jauh, kita buat kopi dulu guys, biar lebih santai, anjay. Gue juga pelihara hewan lucu di dalam greenhouse ini biar lebih kelihatan seperti jungle. Oke, let's go, kita akan mulai cerita sambil membersihkan dedaunan dan merapikan apa yang perlu dirapikan. Gue akan share sedikit pengetahuan gue tentang hidup slow living. Apa ini akan menarik atau terasa membosankan? Jadi, istilah slow living belakangan ini muncul di media sosial atau yang lagi hype saat ini untuk menyebut suatu konsep gaya hidup di kalangan masyarakat tertentu, baik di desa atau perkotaan. Dilansir dari komunitas slow living di daerah London yang menerapkan gaya hidup tersebut, slow living merupakan konsep atau pola pikir milik seseorang yang menyusun gaya hidup yang lebih bermakna dan menyesuaikan dengan apa yang paling dianggapnya sangat berharga dalam hidup. Artinya, orang yang menerapkan gaya hidup ini tidak akan beraktivitas atau bekerja terlalu cepat. Sebaliknya, mereka melakukan sesuai kecepatan yang dirasa mampu dilakukan. Mereka akan memperlambat aktivitas, melakukan kegiatan lebih sedikit, dan memprioritaskan waktu untuk hal-hal yang dianggapnya paling penting. Sebaliknya guys, jadi slow living merupakan lawan dari gaya hidup hustle culture yang membuat orang-orang di desa atau di kota bekerja melebihi batas waktu dan tanpa berhenti untuk mencapai kesuksesan yang dituju. Lihat kan betapa cepatnya orang-orang pada jam kerja di pagi hari, berdesakan di pintu kereta, kendaraan melaju lebih cepat, berjalan setengah berlari, bahkan sarapan atau makan dengan sangat cepat. Jadi, lu harus mulai hari dengan santai cuy. Oke lanjut, jadi kalau misalnya mau mulai hari dengan santai, lu harus berangkat ke kantor atau memulai hari entah janjian dengan klien lu atau yang sifatnya bekerja. Biasanya tuh gua 30 menit sampai 60 menit datang lebih awal agar lebih tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mempersiapkan diri. Sedikit sejarahnya ya, gaya hidup ini dimulai pada tahun 1980-an di Italia. Saat itu penulis Carlo Petrini dan sekelompok aktivis membentuk gerakan Slow Food untuk memprotes pembukaan gerai McDonald di jantung kota Roma. Kemudian pada tahun 2004 ada penulis Kak Honor terinspirasi dari gerakan Slow Food. Ia lalu mempopulerkan konsep hidup dengan lambat tersebut kepada publik. Gerakan ini terus berkembang sampai saat ini, bahkan cukup populer ketika pandemi COVID-19 kemarin cuy. Masyarakat jadi punya waktu untuk slow down, memulai dari nol dan start bareng-bareng lalu berpikir untuk menata kehidupan mereka menjadi lebih baik ke depannya. Melihat, merasakan, dan menjalannya terasa melelahkan. Lari bergerak, saling berebut setiap saat, membuat tubuh dan pikiran menjadi kewalahan. Akhirnya, beberapa orang dan sekelompok orang mulai berpikir untuk menjalankan gaya hidup slow living ini. Oke, kita akan masak, membeli bahan secukupnya sesuai apa yang diperlukan saja. Seperti ikan tongkol ini, kita beli cukup 3 keranjang saja. Tomat cabai secukupnya, bawang bombay, daun jeruk, dan lain-lain secukupnya. Mulai masak. Bikin tongkol, daun jeruk, bawang bombay, tomat, telur. Jadi apa ya?
Seperti yang saat ini gue lakuin, ini gue meluangkan waktu gue untuk yang menurut gue itu memang penting. Jadi gue ini sebenarnya adalah pekerja profesional di salah satu e-commerce, dan teman-teman gue juga ini pekerja profesional di bidangnya masing-masing. Ini adalah salah satu part dari hidup slow living, kayak misal yang tadi gue bilang ya, beli bahan baku secukupnya, bumbu-bumbu secukupnya, dan nggak berlebihan. Pokoknya kalian tuh beli sesuatu berdasarkan fungsi dan kebutuhannya gitu. Jadi konsep ini nggak setiap hari juga gue pakai di kehidupan gue ya. Gue udah terapin ini tuh semenjak COVID-19 tahun-tahun sebelumnya tuh. Tapi ada beberapa emang part atau hari yang emang gue harus hustle culture gitu ya. Jadi nggak sepenuhnya. Yang paling gue suka dari gaya hidup ini tuh gue nggak pusing mikir harus pakai apa di hari ini, besok, atau seterusnya. Jadi gue seringan pakai kaos hitam, celana pendek, atau enggak sarung. Tapi sarung sih jarang kelihatan ya. Tapi paling nggak itu aja. Jadi gue mikir, oke, bangun tidur gue pakai ini, udah jadi kita jalanin hidup gitu. Dan kalian jadi lebih fokus memikirkan hari ini menjadi lebih produktif dan positif. Bawang putih, bawang bombay kita oseng hingga wangi. Jangan sampai gosong ya atau kehitaman ya, apinya jadinya kecil aja. Ini kita akan buat makanan yang sederhana tapi enak. Tambah daun jeruk sama cabai secukupnya. Terus kita oseng aja juga ini sampai wanginya naik, beri sedikit minyak. Ini bukan nasi goreng ya, jadi sebenarnya nasi biasa. Harusnya sih nggak perlu digoreng bareng bumbunya, tapi karena nasinya tidak terlalu pecah, jadi kita campur aja deh. Oke, kita akan siapkan menu utamanya. Ini adalah bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Kita oseng dengan api kecil, minyak yang tidak terlalu banyak. Oke, ini menu utamanya. Ikan tongkol tanpa tulang, tanpa duri juga. Jadi nggak ada yang sakit. Setelah kita tuang semua, kita oseng-oseng dengan api yang high atau yang besar, jadi agak-agak smoky sedikit hingga wanginya naik. Kita beri penyedap dan garam secukupnya. Jadi deh. Oke, kita siapkan sambal matahnya. Ada tomat, daun jeruk, cabai, bawang merah, dan irisan jeruk limau. Secukupnya aja ya. Kasih minyak, kasih penyedap, sama garam secukupnya juga. Ini adalah part terakhir dan kita siap sajikan. Jadi kesimpulannya itu ada beberapa kebiasaan yang dapat diterapkan untuk menjalani hidup slow living sebagai gaya hidup sehari-hari. Seperti yang pertama, batasi waktu menggunakan media sosial, stop scrolling, bisa dicek di smartphone kalian, di screen time historia. Yang kedua itu menonton TV atau Netflix, bahkan bermain komputer atau laptop itu harus cukupnya. Yang ketiga, mengkonsumsi barang secukupnya berdasarkan fungsinya. Yang keempat, kalian bisa jalan-jalan di luar ruangan, baik itu berolahraga di pagi hari atau jalan santai di sore hari. Kelima, luangkan waktu liburan sambil memasak, lalu makan bersama keluarga atau kerabat dan teman-teman tercinta. 6, dan yang terakhir adalah istirahat dan tidur yang cukup.
Yang terakhir dan yang ditunggu-tunggu guys, makan bersama. Ini adalah momen paling epic cuy. Sebagai catatan terakhir, slow living tidak berarti malas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Namun, orang yang menerapkan gaya hidup ini memilih tetap produktif sesuai dengan kadar yang dia inginkan, tidak meninggalkan perkembangan teknologi, enggak juga gengsi, tetap tenang dan terus bergerak. Satu lagi quote terakhir, hidup lebih baik bukan lebih cepat, bukan tertinggal, tapi mengedepankan prioritas dan kenyamanan hidup. Thank you for watching. Ditunggu komennya selanjutnya kita mau bahas tentang apa. Tapi tetap sambil masak di dapur MM. Bikin apa lagi nih kalau tuh bang? Hah? Iya, dessertnya belum ada ini. Cep Juna.